Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan PPT dan menjelaskan presentasi dari mineral yang kami diskusikan ISS pertama. Nah, untuk nama kelompoknya, kami di sini ada 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Mila Francisca Sinaga. Yang kedua di sini ada Sofianto Asana. Yang ketiga ada di sini Julfi Karisma Nurfazri. Mineral adalah komponen anorganik yang dibutuhkan tubuh manusia dalam jumlah sedikit. Nah, untuk fungsi dalam mineral itu diberikan dalam memberikan struktur yakin di tulang dan di gigi. Nah, untuk yang mineral ini berfungsinya di dalam kontraksi otot dan mengendalikan tekanan darah. Untuk mineral terbagi menjadi 2, makro dan mikro. Dan untuk makronya di sini ada nutrisi yang menyediakan dalam kalori atau energi dalam tubuh yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, untuk fungsinya ini kita bisa menjalankan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk yang mikronya ini terdapat dalam unsur yang terpenting yang dibutuhkan oleh organisme dalam jumlah yang bervariasi sepanjang hidup untuk mengatur berbagai fisiologis dan menjaga kesehatan kita sendiri. Untuk kategori mineral ada menjadi 2, yaitu mineral makro utama dan mineral mikro. Nah, untuk yang makro terdapat dalam kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, kalium, kolhidrat, natrium. Untuk mineral mikronya ini terdapat dalam kromium, tembakau, fluorida, yodium, besi, mangan, selium, seng. Nah, untuk yang standar kecukupan gizi di sini terdapat pada usia 7 sampai 9 tahun. Kebutuhannya ini ada terdapat dalam kalsium itu didapatkan sekitar 1000 mg. Untuk kebutuhan fosfornya ini terdapat 500 mg. Nah, untuk kebutuhan magnesium ini terdapat 135 mg. Standar kecukupan gizi mineral pada laki-laki di usia 19 sampai 29 tahun ini dibutuhkan dalam kalsium 1000 mg, fosfornya 700 mg, magnesiumnya itu 360 mg. Untuk jenis makanan dan metabolisme ini ada menjadi 8, kacang-kacangan, telur, sayur-sayuran, yogurt, dan keju, alpukat, aneka buah beri, kerang, dan buah. Nah, untuk gangguan ini yang di dalam tubuh yang bisa menyebabkan kekurangan mineral itu terdapat dalam kekurangan kalsium dan fosfor. Gejalanya ini didapatkan di dalam nyeri sendi, kuku rapuh, insomnia, terkadang juga tekanan darah kita ini tinggi. Hingga gigi kita pun bisa menjadi rapuh, sementara kekurangan mineral fosfor terdapat dalam suasana hati yang tidak enak atau gampang panik yang disebut dengan emosional tinggi. Nah, untuk yang kekurangan magnesium ini terdapat gejalanya ini seperti pada infus saraf atau yang kita tidak sadari, seperti mata kedutaan. Maksudnya mata kedutaan itu kayak mata kita kayak keselipan, atau pada saat kita mengelihat mata kita sering rabun gitu, ataupun pada saat baca buram. Kemudian di sini bisa menyebabkan pencernaan juga tidak lancar pada saat kita BAB, membuang BAB itu nggak lancar gitu. Kemudian di sini bisa menyebabkan kejang-kejang. Nah, kekurangan sodium ini terdapat dalam detak jantung kita itu tidak beraturan. Nah, untuk yang kekurangan zat besi ini bisa menjadikan akibat kekurangan asupan makanan yang tidak kita butuhi dalam sehari-hari gitu. Misalnya kita kekurangan asupan makan itu kita tidak memakan sayur-sayuran ataupun tidak memakan buah-buahan. Makanya itu kita bisa menyebabkan kekurangan zat besi. Karena kan kalau kita makan sayur-sayuran kan zat besi kita itu kan terpenuhi gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kekurangan zinc.
Kekurangan gizi ini terdapat dalam penurunan indera pengeciuman. Terus pengecap kita kurang. Kemudian rambut kita juga rontok. Kemudian diare hebat. Baru kita kayak tadi saya bilang bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Baru di dalam area mulut atau di dalam kelamin itu bisa menyebabkan ruam atau kayak seperti gatal-gatalan nih. Jadi untuk yang kalium itu bisa menyebabkan badan kita lemas, kadang mudah capek, terkadang juga kram otot kita juga merasa tegang gitu. Jadi diharapkan untuk yang mahasiswa ataupun yang teman-teman lain, kita dianjurkan untuk minum mineral. Walaupun kita sesibuk apapun, tapi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Di dalam satu hari itu kita bisa membutuhkan mineral itu sekitar 8 gelas. Nah, untuk kesimpulannya ini di sini terdapat mineral itu dalam suatu zat padat dan tersusun dalam senyawa kimia yang berbentuk secara alami oleh peristiwa anorganik yang memiliki penempatan secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Nah, untuk daftar pustakanya, teman-teman dan ibu dosen boleh melihat yang ada di PPT ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami minta maaf. Jika ada kekurangan dalam penjelasan, bisa dipertanyakan. Selamat pagi.